Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah terus-menerus pada hari Jumat berkah ini, di pagi hari yang cerah ini kita bisa isi kajian rutin kita. Pada saat ini kita akan bahas tafsir surat An-Nasr. Ini luar biasa ini ya. Jadi ada keutamaan dalam surat ini ya. Di surat ini berbeda dengan surat-surat sebelumnya yang surat-surat pendek yang ada dalam juz amma ya. Dikatakan juz amma itu karena dimulai dari amma yatasaalun ya. Makanya dinamakan juz amma ya. Juz ke-30 itu namanya juz amma. Nah, rata-rata di dalam juz ke-30 atau juz amma tadi itu suratnya pendek-pendek atau surat makiyah ya. Surat makiyah itu surat yang diturunkan di Mekah yang biasanya kaitannya dengan ketauhidan, keimanan pada Allah ya, supaya kita lebih iman kepada Allah ya. Hanya saja di sini ada surat An-Nasr ini surat Madaniyah. Nah, ini makanya bedanya di sini. Ya, kalau surat-surat yang lain itu surat Makiyah diturunkan di Mekah. Jadi misalnya surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq ya. An-Nas itu adalah surat-surat yang diturunkan di Makkah ya. Ini berkaitan dengan keimanan. Nah, khusus surat An-Nasr ini adalah surat Madaniyah yang berkaitan dengan kemenangan ya. Makanya ini ajaib ini. Nanti kita akan kupas pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, ini surat pendek ya. Ada 3 ayat ya, tapi luar biasa, ini ajaib sekali ini ya. Jadi surat pendek ini surat yang masya Allah ya. Jadi di sini dikatakan bahwa idaja ya. Jadi kalau kita artikan apa adanya dulu, baru kita bacakan tafsirnya. Idza jaa nasrullah ya. Idza apabila jaa telah datang, nasrullahi pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan ya. Jadi ini sebenarnya kabar dari Allah ya, sebelum Fathul Mekah. Jadi Fathul Mekah itu kemenangan yang luar biasa yang memang masya Allah, setelah itu semua jadi gampang. Sebelum Fathul Mekah itu sulit sekali. Jadi idza apabila jaa telah datang nasrullahi pertolongan Allah. Pertama pertolongan Allah dulu. Kemudian wal fath dan kemenangan. Jadi pertolongan Allah kemudian kemenangan. Ini gabungan yang luar biasa. Wa ra'aitan nasa, maka engkau melihat manusia ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Maka manusia tadi yadkhulu akan masuk, ya, sedang masuk. Jadi ini menjelaskan akan datang dan sedang. Maka engkau akan melihat manusia itu akan masuk ke dalam agama Allah afwajan, ini berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Bertasbih, bertahmid ya. Maka perintah, karena semua itu pertolongan dari Allah.
wastaghfirhu, dan mintalah ampun padanya, ya. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu kana tawwaba, adalah penerima taubat, ya itu ya. Jadi segala sesuatu kita oleh Allah diperintahkan untuk apa? Untuk selalu memujinya. Jadi waktu kita sholat, ya, kemudian setelah sholat kita alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, ya. Karena kita tidak bisa apapun kecuali Allah. Ya, kita bisa ngaji kayak Mas Dayat ini, ya, bisa ngaji, atau yang lain itu bisa ngaji itu karena apa? Karena pertolongan Allah. Kalau enggak itu wah males. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang itu pentingnya TikTok atau yang lain. Instan, ya, hidupnya instan. Masya Allah. Itu artinya, ya. Mari kita kaji tafsirnya. Tafsir, ya. Jadi tafsirnya. Idza ja'a nasrullahi wal fath, ya. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al khitabu lil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seruan ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada beliau yang akan dikasih kemenangan, ya. Yadhkuruhu rabbahu bin ni'mati wal fadli alaihi wa ala sairil mu'minin, ya. Maka Allah telah mengingatkan kepada beliau atas nikmat-nikmatnya, ya. Wal fadli, dan keutamaan. Jadi Masya Allah, Rasulullah itu manusia yang paling agung yang Allah kasih kenikmatan dibanding nabi dan utusan seluruh alam. Bayangkan ini. Jadi binikmati wal fadli alaihi wa ala sairil mu'minin, ya. Bayangkan, atas seluruh nikmat yang ada dan seluruh orang-orang beriman. Wal makna, yang dimaksud itu juga idza, ya, nasrukallahu ya Muhammad, apabila Allah menolongmu ya Muhammad, ala a'daika, atas musuh-musuhmu, wa fakha alaika, dan memberikan pertolongan penaklukan kepadamu Makkah. Jadi penaklukan Makkah itu Ummul Qura atau Ummul Qura. Jadi Fathul Mekah atau Mekah itu dinamakan Ummul Qura, ya. Jadi ini berkaitan dengan Fathul Mekah. Qalal mufassir, berkata para mufassir, al ikhbaru yaftahu bimakata atau makata qabla wuqu'i ikhbari bil ghaibi, ya. Jadi para mufassir menafsirkan ikhbar, jadi pengkabaran penaklukan Mekah ini, ya, bi fathi makata, dengan penaklukan Mekah qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya. Jadi ini ayat turun sebelum penaklukan Mekah. Ya, berarti apa ini? Ini adalah ikhbarul bil ghaibi, ya. Pengkabaran masalah gaib atau ikhbarun bil ghaibi, ya. Pengkabaran dalam bentuk yang gaib. Jadi ijazul, jadi semacam mukjizat, ya. Fahuwa min a'lamin nubuwah, maka itu bagian dari kenabian, ya. Jadi kalau mengabarkan sesuatu yang telah itu kan sudah, tapi ini belum. Jadi pada surat An-Nasr ini Allah ingin menyampaikan bahwa Allah memberikan pertolongan kepada nabinya yang mulia itu dengan An-Nasr, ya, An-Nasrullah, ya. Dan kemenangan, pertolongan dan kemenangan. Jadi fathu di situ adalah khususun Fathu Mekah, ya, atau Ummul Qura. Jadi ingat-ingat, ya, Mekah itu nama lain Ummul Qura, ya. Seperti Yasrib itu namanya itu adalah Madinah. Yasrib itu nama lama, kemudian diganti Madinah, itu nama baru oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, maka engkau akan melihat manusia itu masuk ke agama Allah itu secara berbondong-bondong. Ini pengkabaran dari Allah, ini belum terjadi, ya. Tapi Allah ngasih tahu, ai wa ra'aital araba, maka maksudnya engkau akan melihat orang-orang Arab yadkhulu fil Islam jama'atin, ya. Jadi engkau akan menyaksikan orang-orang Arab masuk Islam jama'atin, yaitu berbondong-bondong. Jadi afwajan itu maksudnya jama'atin, jamaah berjamaah, berbondong-bondong. Jadi ini belum terjadi, tapi Allah kasih tahu, kemudian terjadilah penaklukan Mekah, ya, dalam waktu yang singkat. Jadi ini penaklukan Mekah itu membuat suasana jadi berubah. Orang-orang yang tadinya memusuhi jadi ciut, ya. Akhirnya Islam menjadi seluruh dunia.
min ghairi harbin wala qitalin, yang tidak perlu peperangan dan pembunuhan, ya. Jadi penaklukan kota Mekah ini benar-benar dari Allah yang tidak memerlukan peperangan, ya. Min ghairi harbin wala qitalin, ya. Tidak perlu perangan dan pembunuhan. Wadzalika, ya, ba'da fathi Makkah, ya. Saratil arabu ta'ti min aqtaril ardi. Masya Allah. Ta'ayatin, ya. Maka setelah itu penaklukan Mekah itu, Arab itu menjadi taat semua, menjadi luar biasa, menjadi tunduk, ya. Jadi setelah penaklukan Mekah itu Masya Allah, semuanya itu jadi gampang, ya. Qala Ibnu Katsir berkata, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, inna ahya'ul arabu kana tangtadru fatha Makkah, ya. Jadi sesungguhnya orang-orang Arab itu menunggu penaklukan Mekah. Jadi orang itu ketika ada sebagian yang udah percaya Nabi itu adalah Nabi seorang Rasul, tapi yang lain itu juga menunggu, ya. Menunggu, ya. Jadi mereka juga menunggu bahwa apabila Rasulullah bisa menaklukkan Mekah, maka mereka percaya Rasulullah seorang nabi, ya. Jadi dan betul, ya. Maka ketika falamma fatahallahu alaihi Makkah, ya, dakhalu fi dinillahi afwajan, ya. Maka mereka masuk Islam, ya, secara jamaatan, ya. Mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Jadi ini yang merupakan mukjizat, ya, Masya Allah. Mereka tahu bahasanya tidak ada yang bisa menaklukkan itu kecuali Allah. Dan ini bukti kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad SAW atas risalah beliau, ya. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dan memuji kepada Tuhanmu. Fasabbih rabbika wa atmihi, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dengan keutamaan, ya, dengan keutamaannya, ya. Dan ya Muhammad, atas segala nikmat ini, dan bersyukurlah, ya, atas seluruh yang Allah berikan padamu, atas pertolongan ala a'da'i wa fathil biladi wa islamil ibad. Masya Allah, ya. Jadi Allah mengajarkan kepada hambanya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu mensyukurinya, memuji kenikmatan kepadanya, keagungan Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan mensyukuri atas segala pertolongan, ya, dari musuh-musuhnya dan kemenangan bangsa-bangsa dan Islamnya para hamba-hamba Allah. Wastaghfiru, dan mintalah ampun kepadanya, itlabi minhu al-maghfirah laka, ya. Maka maksudnya adalah, ya, utlub minhu, ya, mintalah kepada Allah itu al-maghfirah, ya. Jadi maghfirah di sini adalah ampunan kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Ta'ala maha penerima taubat. Innahu jalla wa ala kathirun nubuwah, yakni Allah Ta'ala itu maha agung, yang maha luar biasa, dan maha memberikan taubat, ya. Wa ala kathirun taubat, ya, dan akan memberikan taubat yang besar. Wa adimu rahmah li ibadah, ya, li ibadati, dan keagungan rahmatnya kepada hambanya al-mu'min, pada orang-orang beriman, ya. Jadi ini Masya Allah, surat yang pendek 3 ayat ini, tapi Masya Allah, ya. Di sini ada janji-janji kemenangan Allah dan sudah terbukti pada saat Fathul Mekah, ya. Kemudian Allah juga menjanjikan pertolongan, ya. Kemudian Allah juga memberikan pertolongan dalam bentuk apa? Penaklukan, kemenangan, kemudian masuknya orang-orang Arab, ya, ke dalam Islam jamaatan, maka itu adalah bentuk pertolongan dan kemenangan dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan umat Islam.
Maka setelah itu Allah mengajarkan kepada kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Di situ ada 3. Pertama fasabbih, ya, bertasbihlah kalian kepada Allah. Yang kedua bihamdi rabbik, memuji kepada Allah taala. Yang ketiga wastaghfir, ya, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, maka sesungguhnya dia maha penerima taubat. Itu adalah ajaran-ajaran yang mulia, yang masya Allah. Jadi kita disuruh untuk senantiasa seperti itu. Kita habis sholat, kita habis melakukan kebaikan, bekerja dan seterusnya, maka kita bertasbih, bertahmid, memuji kebesaran Allah dan minta ampun, karena semuanya ini adalah pertolongan Allah Ta'ala yang tidak akan mungkin diberikan kepada hambanya kecuali atas kehendaknya, dan kita memuji kebesarannya.